Selamat siang umat KKI Atlanta yang saya cintai. Selamat datang di Misa Kenaikan Tuhan hari ini tanggal 24 Mei. Misa siang ini akan dipimpin oleh Romo Joni dari Milwaukee dan dibantu oleh Deacon Panca dan tim liturgi dari Our Lady of Assumption Catholic Church di Brookhaven, Georgia. Kita bisa lewat Zoom, jadi mohon bagi para umat yang tidak bertugas untuk memute teleponnya dan stay mute sepanjang misa. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan dari rumah masing-masing, dan bisa berdiri, bisa duduk, bisa sambil berlutut. Wahai umat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Walau tak pantas karena dosa, kita percaya kasih-Nya. Tunjukkanlah sempadan kurbanmu, jadikan tanda tobatmu. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, kita membuka perayaan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Hari ini kita merayakan Hari Kenaikan Tuhan, sebuah hari raya yang sangat istimewa. Dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, kita akan diteguhkan kembali untuk punya keberanian mengikuti Kristus, walaupun kita sendiri masih lemah, walaupun kita sendiri masih berdosa. Untuk semua kelemahan dan dosa kita hening sejenak. Kita mohon ampun kembali kepada Bapa yang Maha Rahim, agar kita layak merayakan peristiwa keselamatan pada minggu ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita bersama memuji dan memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau.
Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Pada pekan yang suci ini, kita bersama mengintensikan misa kita untuk jiwa dari Bapak Ferdinand Rudiarto Halim yang meninggal 7 tahun yang lalu. Kita peringati meninggalnya pada tanggal 23 Mei 2013 yang silam. Beliau adalah keluarga dari, atau tepatnya papa dari Cidanya. Kita berdoa bersama keluarga mereka semua pada hari ini. Allah Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus dan Bapa kami pula, Engkau telah mengangkat putra-Mu agar berada di samping-Mu. Curahkanlah kini roh-Nya kepada kami, berilah kami kekuatan, agar kami boleh menjadi saksi kepada semua orang di seluruh dunia, bahwa Engkau menyertai kami senantiasa. Dalam Ekaristi ini kami ingat akan keselamatan kekal bagi jiwa Bapak Ferdinand Rudiarto Halim yang telah Kau panggil. Semoga bersama kenaikan Tuhan ini, Engkau mengampuni segala dosanya dan berkenan memberi dia hidup kekal bersama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Mereka melihat dia terangkat ke surga. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah pada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menanti janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada hari inikah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya.
sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukan Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Hidungkanlah mazmur bagi kita, Raja kita. Hidungkanlah mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bacaan kedua. Allah mendudukkan dia di sebelah kanannya dalam surga. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan-Nya untuk diwariskan oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus daripada orang mati, yang mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. haleluya, 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 Haleluya.
Romo mohon berkat. Semoga Allah yang maha belas kasih memberkati Deacon Panca dengan roh pewartaan dan roh kesaksian, agar engkau dapat mewartakan sabda Allah dengan hati yang pantas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita diluputkan. Amin. Amin. Saudari-saudaraku, umat KKI Atlanta yang diberkati Tuhan, kabarnya semoga semua sehat dan baik ya. Romo sangat bersyukur kita bisa berjumpa walau dipisahkan jarak dan waktu di tempat ini. Kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan. Izinkan Romo memulai homili singkat saya dengan pengalaman nyata. Anda pasti kenal banyak romo-romo SCJ yang pernah melayani juga di Atlanta. Ini kisah salah seorang romo SCJ yang pernah melayani di Atlanta. Jadi suatu kali Romo X, kalau Anda nanti bisa menebak namanya di akhir cerita, akan Romo beri hadiah. Jadi Romo X ini berjalan-jalan ke kebun bersama salah satu teman Romo juga untuk sharing bersama. Sharing tentang pengalaman hidup, sharing tentang panggilan. Lalu tiba-tiba di tepi lapangan, karena kebetulan kebunnya cukup luas, di tepi lapangan itu yang dekat kebun, itu Romo ini melihat sejenis kucing tapi cantik sekali karena bulunya itu hitam dan putih. Lalu dia tidak pernah melihat kucing ini sebelumnya. Jadi diputuskan bahwa, karena kucing ini cantik dan bagus sekali bulunya, maka diputuskan oleh Romo X ini untuk mengambil kurungan ayam. Lalu dengan kurungan ayam dia mengejar kucing itu, berlari, lalu ditangkap kucing itu di pojokan kebun, tertangkap di dalam kurungan ayam. Nah, ketika mau dipegang, ternyata buntut kucing hitam putih yang bulunya indah itu naik. Buntutnya naik dan menyemprotkan gas ke mukanya Romo X ini. Rupanya itu bukan kucing, itu skunk. Atau apa bahasa Indonesianya skunk itu, apa sih bahasa Indonesianya ya, skunk itu? Ya, skunk lah pokoknya. Anda tahu ya, hewan yang defend itself by spraying the gas. Jadi dengan kentut itu di-spray itu. Jadi pas kena mukanya, dan itu bau sekali. Nah, itu baunya bertahan itu berhari-hari. Romo X ini cuci bajunya, mandi berkali-kali, tetap tidak hilang. Oh ya, ada yang kasih komentar. Jadi skunk itu bahasa Indonesianya sigung, atau senggung bahasa Jawanya itu. Karena kentutnya bau sekali. Skunk kalau dalam bahasa Inggris. Nah, karena dia belum pernah tahu apa itu hewan skunk, maka ya ditangkap saja. Dia mau pelihara di dalam kamarnya. Dan yang menarik, saudaraku,
Romo X ini sejak saat itu fobia dengan skunk. Dia kalau lihat skunk dari jauh dia langsung lari. Dan fobia juga dengan binatang yang berbulu seperti skunk, kayak kucing Anggora itu yang bulunya lebat. Romo ini takut kalau lihat itu. Karena trauma sudah pernah dikentuti, sudah pernah dispray dengan kentutnya skunk. Nah, Romo ini pernah ke Atlanta. Anda tahu siapa Romonya? Ayo, ada yang bisa tebak? Ya, namanya depannya S. Nanti cari sendiri ya Romonya ya. Nah Romo S ini, Anda pasti sudah mulai menebak. Nah, Romo S ini akhirnya fobi sampai hari ini. Nah, cerita singkat ini sebetulnya mau menunjukkan apa yang terjadi di dalam Injil hari ini. Kalau saudari-saudaraku membuka Injil hari ini, engkau akan menemukan cerita tepat sebelum Yesus naik ke atas surga, dikatakan dalam Injil hari ini para murid menyembah Dia. Tetapi sebagian ragu-ragu. Sebagian meragukan Yesus. Coba Anda buka kembali Injil hari ini. Dan di sana Anda temukan ayat itu. Mereka menyembah Dia, tetapi beberapa dari mereka merasa ragu-ragu. Saya pikir para murid itu menjadi ragu untuk alasan yang sebetulnya wajar saja, alasan yang sangat manusiawi. Anda bisa bayangkan bahwa gambaran mereka tentang Yesus sebagai seorang guru yang luar biasa, yang membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan berbagai penyakit, tiba-tiba dalam satu snap itu hancur semuanya gambaran mereka. Karena Yesus tiba-tiba ditangkap, Yesus tiba-tiba dijatuhi hukuman mati, bahkan hukuman matinya begitu keji, begitu mengerikan, salib. Jadi teman-teman bisa punya bayangan bagaimana para murid itu sebetulnya punya trauma. Punya trauma karena ditinggalkan gurunya, ditinggal mati. Dan hari ini, gurunya akan naik lagi ke surga, meninggalkan mereka untuk kedua kalinya. Para murid yang belum bisa mengerti semua rencana Tuhan, itu tentu menyimpan rasa ragu di dalam hatinya. Dan itu sangat wajar, sangat normal. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, hari ini saya ingin mengundang Anda untuk berani melihat kembali pengalaman traumatik Anda masing-masing, baik sebagai individu maupun sebagai keluarga. Apa yang paling menyakitkan dalam hidupmu? Apa yang paling membawa luka di dalam hidupmu yang sampai hari ini masih belum bisa kau lepaskan? Yang sampai hari ini masih belum bisa kau mengerti? Yang efeknya sampai hari ini masih mengekangmu. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, kalau engkau ragu-ragu, kalau engkau kurang percaya, kalau engkau dibelenggu oleh pengalaman traumatikmu, hari ini saya mengundangmu untuk belajar dari pengalaman para murid yang mengalami kenaikan Tuhan. Walaupun mereka ragu-ragu, walaupun mereka punya pengalaman traumatik, mereka tetap dipercaya oleh Tuhan. Jadi sebetulnya teman-teman, saudara-saudaraku, it's not you who believe in God. It's God who believes in you. Tuhan yang percaya padamu. Karena sama seperti para murid yang hari ini ragu-ragu, Tuhan tidak ragu-ragu memberikan kepercayaan untuk mewartakan kabar keselamatan kepada semua orang. Yesus tahu bahwa muridnya itu ragu-ragu. Yesus tahu bahwa muridnya belum mengerti. Yesus tahu bahwa para murid itu masih trauma. Tetapi dia katakan, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Dia percaya kepada murid-muridnya. Dan bukankah bacaan pertama dan bacaan kedua memberi kita kekuatan bahwa nanti ketika Roh Penolong itu datang, yaitu Roh Kudus, kita akan mengerti segala sesuatunya. Kita akan punya perspektif yang baru. Kita akan mengatakan, oh, rupanya Tuhan memberi saya pengalaman traumatik, pengalaman salib, untuk sesuatu yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih baik, supaya saya belajar sesuatu. Nah, semoga pengalaman ini, cerita ini, Injil hari ini menguatkan Anda yang masih harus bergulat dengan banyak pengalaman pahit
dengan banyak pengalaman traumatik di masa lalu. Romo ingin mengundang Anda untuk menuliskan ayat emas, untuk belajar menuliskan ayat emas. Saya dulu pernah homili tentang ayat emas, tapi saya yakin tidak banyak mungkin yang mempraktekkan. Saya ingin mengingatkan Anda untuk menulis ayat favorit Anda. Cukup 1 atau 2 ayat, lalu Anda simpan dimanapun. Di dompet, Anda taruh di mungkin di fridge, di pintu kulkas, atau Anda taruh di samping tempat tidur, Anda jadikan selipan buku. Jadikan firman Tuhan itu kekuatan. Jadikan firman Tuhan itu kekuatan untuk melampaui trauma-trauma Anda. Kalau saya sendiri, karena ayat emas saya itu dari Yohanes bab 8 ayat 32, kebenaran akan memerdekakan kamu, maka setiap kali saya capek belajar, saya capek studi, saya capek belajar filsafat, saya lelah baca buku, saya lihat kembali ayat emas itu. Oh, kebenaran akan memerdekakan kamu. Maka saya bangkit kembali semangat. Sama seperti Anda, mungkin yang dalam berkeluarga harus pilih 1 ayat emas supaya pengalaman traumatik itu dipulihkan. Contohnya apa ya? Suami istri mungkin yang sering beradu argumen, sering berdebat, sering bertengkar. Itu mungkin bisa pilih ayat emas yang terkenal itu. Apa yang diceraikan oleh Allah, jangan disatukan manusia. Kebalik ya. Apa yang disatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Jadi disimpan itu ayat emasnya di mana-mana. Supaya pasangan-pasangan itu bisa melihat, oh ini yang menjadi kekuatan saya. Maka itu, saudari-saudaraku, kita semakin berakar dalam sabda Tuhan. Hanya di dalam firman Tuhan, kita mampu lepas dari pengalaman traumatik. Kita mampu lepas dari belenggu masa lalu yang kurang baik. Tuhan yang menjadikan segalanya baik. Tuhan memberkati Anda semua, dan mari kita sekarang hening, kita siapkan hati kita untuk mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus telah naik lebih dulu untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Maka mari dengan iman dan kepercayaan yang teguh, kita memohon kepada Tuhan kita. Umat dimohon menjawab, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin serta warga gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin dan warga gereja menerima dan melaksanakan keputusan mereka, mewartakan kabar baik kepada semua bangsa dan budaya. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang memandang ke surga dan berharap atas pertolongan Allah, ya Bapa, semoga doa umat yang berharap kepadamu didengarkan. Dan semoga mereka melibatkan diri pula untuk menunjukkan belas kasihan dan kebaikan terhadap sesama. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terlibat dalam aksi sosial, baik melalui LSM, maupun melalui seksi sosial paroki. Ya Bapak, semoga para aktivis sosial bekerja dengan tidak kenal lelah untuk memperjuangkan keadilan sejati bagi semua orang, bahkan yang terkecil sekalipun, dalam semangat kerukunan dan cinta kasih. Marilah kita berdoa.
Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menghadapi saat akhir hidupnya, ya Bapa, semoga mereka yang akan Kau panggil, Kau perkenankan bergabung dengan Yesus, Tuhan kami, yang pada hari ini diangkat ke surga, ke rumah-Mu, ya Bapa, dan semoga mereka mendapat bagian dan kemuliaan-Nya. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-jemaat Kristiani, ya Bapa, semoga Kristus hidup di tengah-tengah kami dan memberikan roh-Nya kepada kami untuk saling mendukung dan menumbuhkan dalam harapan serta pelayanan. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk jiwa dari Bapak Ferdinand Rudiarto Halim yang meninggal 7 tahun yang lalu. Semoga Allah Bapa berkenan memberikan kemurahan-Nya agar ia berbahagia bersama para kudus di surga. Dan kita juga berdoa bagi Papa dari Cik Mei, yaitu Bapak Benny Kue, yang meninggal 3 tahun yang lalu. Semoga Allah Bapa juga berkenan memberikan damai abadi kepada jiwa Bapak Benny Kue ini. Kami mohon. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Yohanes Chio yang kemarin dibaptis. Semoga Bapak Yohanes Chio mendapatkan berkat rahmat baptisan yang menjaga kesehatannya dan juga kedamaian hatinya. Dan kami juga mau berdoa untuk melanjutkan, untuk memohon agar Allah memberikan kita keyakinan untuk melanjutkan karya-karya utusannya di bumi ini dengan memelihara bumi ini sebaik-baiknya untuk diri kita sekarang dan juga untuk anak cucu kita. Dan kita akan menyatukan juga doa-doa pemeliharaan bumi pada hari ini dengan doa dari Bapak Sri Paus di dalam Eklesiastik suratnya Laudato Si. Semoga marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Allah Bapa, dengarkanlah juga semua doa-doa yang masih tersimpan di dalam hati kami masing-masing. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, kami percaya bahwa karena Kristus telah menjadi dekat dan bersatu dalam persatuan Tritunggal di surga, kami juga boleh menikmati kedekatan yang sama, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu, di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, Putra-Mu telah mendahului kami memasuki kemuliaan-Mu. Kami menyadari bahwa kami seringkali ragu dan kurang percaya. Kami mohon, berilah kami cinta kasih yang berdaya menambah iman dan kepercayaan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus, Raja mulia dan pemenang atas dosa serta maut, telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami, manusia yang rapuh ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya dia kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami, anggota tubuhnya. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya bersama bernyanyi. Kudus, kudus, kudus adalah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Tuhan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang kehendak-Ku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, ya Hakim mulia. Datanglah umat-Mu penuhi iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus dan Uskup kami Bapak Jerome, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu yang engkau panggil ke hadiratmu. Khususnya kami ingat akan saudara-saudari yang kami doakan untuk Bapak Benikwe yang meninggal 3 tahun yang lalu, dan juga untuk Bapak jiwa dari Bapak Ferdinand Rudiarto Halim yang meninggal 7 tahun yang lalu. Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini telah menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, berani kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Tuhan. Damai Kristus, Deacon Panca, umat semua. Peace be with you semuanya. Ya, peace be with you. Peace be with you yang lagi camping. Peace be with you. Nova, peace be with you. Peace Peace be with you. Meme, Medi, peace be with you. Peace be with you. Tante Semoga Vera. pencampuran tubuh darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan hidup abadi kepada kita semua dan akan menyambutnya. Ini siapa? Kayak kamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Anak domba Allah Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan Tubuh dan darah Kristus memberkati dan menghantar kita semua sampai hidup yang kekal. Amin.
Saudari-saudaraku, Anda yang tidak bisa menyambut komuni secara fisik, mari kita doakan bersama doa komuni batin, supaya Tuhan yang hadir dalam Ekaristi hari ini juga datang menyapa Anda. Kami mohon Deacon Panca bisa memimpin doa komuni batin. Ya Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segalanya. Dan aku ingin menerima Engkau di dalam jiwaku. Karena saat ini, aku tidak dapat menerima Engkau di dalam sakramen Ekaristi, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Aku memeluk-Mu seakan-akan Engkau telah datang dan menyatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Ya Tuhan, jangan biarkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Apakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setiap selalu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu. Agar ku mampu mewartakan kasih-Mu di dalam bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempatnya layak untuk bersembayang, tubuh dan Sungguh aku besertamu selalu sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha murah hati, Engkau memperkenankan kami menikmati anugerah ilahi meskipun kami masih berada di dunia. Kami mohon semoga kami berani mulai mengarahkan pandangan kami ke surga, tempat di mana kami akan bersatu dengan Engkau. Kami mohon, semoga perjuangan kami di tengah dunia dengan segala kelemahan, kerapuhan, dengan semua ketakutan dan kecemasan kami, Engkau kuatkan, Engkau berkati, supaya kami boleh berjalan setia seperti Putra-Mu. Dialah Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa.
Amin. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada pengumuman sedikit. Selamat siang semuanya. Pengumuman pertama untuk minggu ini, mungkin banyak dari kita yang sudah menerima surat dari Father Jim mengenai bagaimana rencana olah di minggu-minggu ke depan untuk merayakan misa. Jadi berita terakhir dari Father Jim, olah akan mulai membuka gerejanya dengan beberapa restriction, mulai hari Minggu, Sabtu Juni 13 dan Minggu Juni 14. Olah akan mulai mengadakan misa 2 kali, hari Sabtu sekali dan hari Minggu sekali. Dan itu salah satu syaratnya adalah para umat yang bisa datang ke olah harus mendaftarkan diri sebagai parishioner olah. Sekarang KKI akan mendiskusikan dengan Father Jim bagaimana mengenai KKI, bisa KKI. Jadi mungkin mulai sekarang perlu diimbau bagi para umat KKI yang ingin merindukan misa di gereja dan belum mempunyai paroki atau daftar di paroki gereja di sekitar Atlanta, harap segera mendaftar kalian atau keluarga sebagai olah parishioner. Jadi mungkin nanti itu sebagai salah satu syarat dari Father Jim agar bagaimana kita membolehkan umat KKI datang ke olah. Itu pengumuman pertama. Nanti lebih detailnya mungkin saya akan memberitahu di selanjutnya. Yang kedua, doa Rosario hari Sabtu jam 6 sore akan dipimpin oleh Yana dan Chris, keluarga Yana dan Chris. Jadi diharapkan kehadirannya lewat Zoom. Yang ketiga, misa Minggu tetap dari Zoom minggu depan bersama Romo Paulus dan dibantu oleh Diken Panca dari Olah. Jadi diharapkan juga kehadirannya. Mungkin perlu diberitahukan kepada teman-teman sekalian, kalau bisa bergabung dengan misa KKI Olah. Jadi seenggak-enggaknya nanti kalau kita berdiskusi dengan Father Jim, kita bisa membuktikan bahwa banyak umat KKI yang join bergabung dengan misa online. Jadi mungkin lebih membantu kelancaran usaha kita untuk kembali ke gereja di hari-hari berikutnya. Yang keempat, minggu lalu terima kasih semua kepada para tim rektor. Sekarang minggu ini saya mau terima kasih kepada tim musik. Tim musik itu dalam mungkin 3-4 minggu terakhir ini sudah bekerja tak kenal lelah dari rumah mereka masing-masing. Mereka sekarang bisa menyanyi 4 suara. Jadi yang saya tahu penyanyinya sekarang Danu, Pandu, Liz, dan Shirley. Itu mereka bernyanyi 4 suara. Dan saya yang tinggal dengan Shirley, saya tahu bagaimana pengorbanan keluarganya. Soalnya kalau menyanyi 4 suara itu ternyata kalau didengar satu-satu tidak rada-rada lucu ya. Ada yang suara sopran melengking terus kayak kucing kejepit. Yang suara rendah kayak cuma bum 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 gitu, nggak ada nada. Cuma kalau disatukan ternyata sangat indah dan merdu sekali. Jadi terima kasih untuk para musikor KKI Atlanta, dan moga-moga nanti waktu kita bisa kembali ke gereja bisa dibuktikan dengan live show dan tidak lip sync. Suara prelapse, ya. Iya. Dan juga untuk hari ini terima kasih untuk Saudara Sofyan, Hadi, dan tak ketinggalan Diken Panca dan penggembira saudara kita Philip. Dan tak ketinggalan terima kasih Romo Joni yang telah membantu kita dalam mengadakan misa minggu ini. Semoga suatu saat kita bisa bertemu kembali di Atlanta dan kita bisa
mengadakan misa di sini. Terima kasih dan selamat berhari Minggu. Kalau ada dari Panca, nggak ada. Terima kasih semuanya. Baik, I would like to greet all the children and the youth, young adults who just finished their semester. Thank you for studying hard, and I do believe that you can also be productive during the break, during the summer break. I really hope that you keep praying together with your family, and I do believe that you will gain more graces by saying your prayer and keeping your faith alive during this pandemic. So that's all that I want to say to our youths and our children. Keep in touch with the KKI, and now I would like to bless you all. Silahkan menundukkan kepala, kita terima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Rahim memberkati kita semua dengan kasih karunia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi Kenaikan Tuhan sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari pergi. Pergilah dalam damai Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. 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 Oke, terima kasih. Mari kita foto bersama. Gimana nih? Foto ya dari sini. Ya, sini kan. Foto bersama ya. Keluarin videonya masing-masing. Philip, yuk, masuk sini. Cepetan. Videonya. Udah? Ya, ready? 1, 2, jangan gerak ya. Itu siapa tuh, Andrew? Andrew, you just sit there. Ya, oke. Oke, 1, 2, and smile. Tunggu ya, one more. Don't move. Another take. 1, aduh, rambut. 2, and smile. Thank you guys. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you, Romo. Thank you semua. Stay safe ya.
Stay safe, stay Thank you, healthy. Melty. Cimeme, halo. Jamie, bye-bye. Bye, Mei. Jamie, semua bye-bye. Bye, Nova. Bye, Cik Nova, semua. Philip, bye.